Pagi itu, saat matahari baru saja menembus sela-sela dedaunan di halaman belakang keluarga Hartana, yang luasnya seperti taman pribadi milik para bangsawan, seorang pemuda sederhana bernama Agus Pratama sudah bekerja tanpa banyak suara. Kaos lusuhnya basah oleh keringat, tangannya penuh tanah, namun gerak-geriknya selalu lembut, seolah setiap bunga yang ia sentuh memiliki jiwa yang harus ia jaga. Ia datang paling pagi, sebelum para pekerja lain membuka mata, dan pulang paling akhir ketika langit sudah berubah menjadi warna ungu gelap. Namun, semua kerja keras itu jarang dihargai. Para sopir senior dan pekerja lama di rumah megah itu sering memperlakukannya seperti bayangan yang tak layak dipandang. Mereka bercanda bukan untuk menghibur, melainkan untuk merendahkan. "Agus, jangan dekat-dekat mobil majikan, nanti napasmu bikin catnya luntur." Salah satu sopir mengejek dengan tawa keras yang memecah pagi. Yang lain menyambung, "Baju kamu itu bisa disetrika pakai matahari ya, kusut banget." Agus hanya tersenyum kecil, senyum yang tidak pernah benar-benar sampai ke matanya. Ia sudah terlalu terbiasa dipandang rendah. Hidupnya memang berada di bawah, tidak punya uang, tidak punya orang tua yang bisa ia banggakan lagi, hanya seorang adik kecil di kampung yang menunggu kirimannya setiap bulan. Yang ia punya hanyalah kedua tangan yang bekerja keras. Dan satu hal yang tak diketahui siapapun, warisan ilmu dari kakeknya, seorang tabib kampung dengan kemampuan yang sering dianggap mustahil oleh dunia medis modern. Ilmu itu tidak pernah ia pamerkan, tidak pernah ia gunakan sembarangan. Sejak kakeknya meninggal, Agnes menjadi satu-satunya pewaris, dan itu membuatnya berbeda, meski ia tetap hidup sederhana di tengah rumah megah yang bukan miliknya. Namun, ada satu sosok yang selalu membuat hatinya bergetar tanpa ia mengerti alasannya. Putri tunggal keluarga Hartana. Anissa Hartana, gadis cantik berusia 26 tahun, yang sejak berusia 6 tahun hanya bisa hidup di dunia kecil yang dibatasi roda kursi yang ia duduki. Rambut hitam panjang dan wajah lembutnya sering ditutupi oleh tatapan dingin yang seperti ingin menusuk siapapun yang mendekat. Setiap pagi ketika Agus menyiram bunga di bawah balkon lantai 2, ia mendengar suara roda kursi bergeser di lantai marmer. Kadang hanya bayangan tubuh Anissa melewati jendela, kadang helaan napas panjang, berat, dan penuh rasa lelah. Agus sering berhenti bekerja beberapa detik, bukan untuk mengganggu, tetapi seperti refleks hati. Ia tak pernah berani menatap langsung, tapi matanya selalu mencari keberadaan Anissa. Ia ingin memastikan bahwa gadis itu masih bertahan hari itu. Yang Agus tidak tahu adalah Anissa juga memperhatikannya diam-diam. Di balik tirai tebal, ia melihat bagaimana seorang tukang kebun dengan pakaian seadanya bekerja tanpa mengeluh, tanpa membalas hinaan, tanpa pernah meledak. Sikap itu kadang membuat Anissa heran, kadang membuatnya kesal. Karena di saat dirinya dipenuhi kemarahan dan kepahitan, pemuda itu justru terlihat begitu tenang. Tapi ada satu hal yang paling menusuk hati Agus, suara tangisan Anissa setiap malam. Ia belum pernah melihat wajah gadis itu saat menangis. Namun, suara lirih yang terdengar dari lantai 2 itu sudah cukup untuk membuat Agus sulit tidur. Kadang seperti seseorang yang menahan perih terlalu lama. Kadang seperti seseorang yang sudah menyerah pada hidup. Setiap kali mendengar itu, Agus mengepalkan pergelangan tangannya. Kakeknya dulu pernah mengajarinya bahwa tubuh manusia berbicara melalui denyutnya. Dan denyut seseorang yang terluka selalu terdengar paling sunyi. Setiap manusia punya luka yang tidak terlihat, kata kakeknya dulu. Tugas kita bukan menghakimi, Gus. Tugas kita hanya membantu. Di sudut halaman penuh bunga melati, Agus sering mengulang kalimat itu. Dan ia pernah berjanji pada dirinya sendiri bahwa suatu hari, bila takdir mengizinkan, ia ingin membantu Anissa. Bukan sebagai tabib, bukan sebagai tukang kebun, tetapi sebagai manusia yang melihat luka manusia lainnya. Dan tanpa ia sadari, takdir sudah mulai bergerak pelan mengarah pada keduanya. Sebuah pertemuan yang tampaknya kecil, namun akan mengubah hidup mereka untuk selamanya. Di lantai 2 rumah megah keluarga Hartana, terdapat sebuah kamar luas yang selalu tertutup tirai tebal seperti dunia kecil yang tak ingin disentuh siapapun. Di tempat itu,
Anissa Hartana, gadis 26 tahun yang cantiknya bagaikan lukisan, namun hidupnya terperangkap, menjalani hari-harinya dalam kesunyian panjang. Kecelakaan 20 tahun lalu memisahkan dirinya dari masa kecil yang cerah, merenggut tawa, meredupkan cahaya matanya, dan memaksanya duduk di kursi roda yang dingin seperti sangkar besi. Walau hidup dalam keluarga super kaya, dunia Anissa penuh kekosongan. Pagi-pagi, ia duduk di depan meja rias mahal, wajahnya tanpa ekspresi. Perawat pribadinya merapikan rambut panjang yang hitam dan indah. Namun mata Anissa selalu kosong, kadang penuh amarah yang ia pendam, kadang seolah ingin menangis, namun menahan diri dengan keras. Ia sudah lama belajar bahwa menjadi marah lebih aman daripada terlihat lemah. Karena itu, ia selalu tajam terhadap semua orang. Setiap pekerja rumah itu lebih takut padanya daripada pada hujan badai. Suatu pagi, saat Agus sedang menata bunga dekat balkon, Anissa membuka jendela dengan kasar, menatap ke bawah dengan sorot mata yang dinginnya bisa membekukan udara. "Kau," katanya tajam, "jangan lihat-lihat aku, kau cuma tukang kebun." Suara itu mengiris udara, tapi Agus hanya menunduk pelan, menahan segala rasa yang ingin menyuarakan sesuatu. Ia tahu Anissa bukan benar-benar membencinya. Yang Anissa benci, sesungguhnya, adalah hidupnya sendiri. Seluruh rumah menyaksikan bagaimana Anissa menjadi kecil, tapi meledak seperti api. Ia memaki sopir yang salah parkir, membentak perawat yang mendorong kursinya sedikit lambat, bahkan menjerit pada ayahnya ketika beliau memaksanya mencoba terapi. Semua usaha medis terbaik sudah dilakukan, dokter luar negeri, terapi mahal, ruangan rehabilitasi pribadi, namun semuanya gagal. Dan setiap kali harapan padam, hati Anissa semakin dingin. Malam hari pun, rumah besar itu terasa sunyi, kecuali suara samar yang hanya didengar oleh satu orang, Agus. Di halaman belakang yang remang, suara tangisan itu turun bersama angin malam. Kadang terdengar seperti seseorang yang meronta, kadang seperti seseorang yang merapatkan tangan ke dada, menahan luka yang tak ingin dilihat orang lain. Agus selalu berhenti bekerja saat mendengarnya, menatap jendela kamar yang menyala redup di lantai 2. Kenapa Tuhan membuat seseorang seindah dia menderita seperti itu? Bisiknya, pelan sekali, seolah takut angin malam mencuri kata-katanya. Agus adalah seseorang yang melihat hal-hal kecil yang selalu luput dari mata orang lain. Ia melihat bagaimana Anissa menggenggam tangan kanannya ketika takut. Bagaimana wajahnya memaling saat ada anak kecil lewat di TV. Bagaimana ia meremas pegangan kursi roda saat mendengar langkah kaki seseorang berjalan di lantai bawah. Bagaimana ia tersenyum tipis saat melihat hujan, namun cepat-cepat menghapus senyum itu seolah ia tidak pantas merasakannya. Bagi orang lain, Anissa hanyalah gadis kaya yang sombong, kasar, dan tak bisa didekati. Tapi bagi Agus, ia adalah seseorang yang hatinya perlahan sekarat. Agus ingin mendekat, ingin mengatakan bahwa ia bisa membantu, bahwa ia punya ilmu yang tak dipahami dunia medis. Tapi ada tembok besar yang memisahkan mereka. Tembok status sosial, uang, rasa sakit, dan jarak yang tak bisa ditembus siapapun. Namun, hidup sering menunggu momen kecil, dan momen itu akhirnya datang. Malam itu, suara tangisan Anissa lebih keras dari biasanya. Lebih retak, lebih menyayat. Hujan turun deras, petir menyambar kota Jakarta, dan angin membuat daun-daun bergesekan seperti bisikan gelap. Di halaman, Agus sedang merapikan alat kerja ketika suara itu muncul lagi. "Aku capek." Suara itu pecah, patah, seperti seseorang yang berdiri di ambang kehilangan harapan. Agus langsung menatap jendela itu. Lampunya masih menyala. Kemudian suara lain menyusul, lirih tapi mematikan. "Aku ingin menghilang. Kenapa aku masih hidup?" Darah Agus terasa berhenti mengalir. Itu bukan tangisan biasa. Itu adalah suara seseorang yang mungkin memilih untuk menyerah. Tanpa sadar, tanpa pikir panjang, tanpa peduli hujan, ia berlari menuju pintu belakang rumah. Sandalnya basah, pakaiannya melekat pada tubuhnya. Tapi ia tidak memperlambat langkah. Ia menaiki tangga cepat, napasnya tak teratur.
Hatinya dipenuhi ketakutan bahwa ia sudah terlambat. Ia mengetuk pintu kamar Anissa, gemetar. "Nona Anissa, Anda baik-baik saja?" Lalu terdengar suara benda jatuh. Agus panik mengetuk lebih keras. Tiba-tiba pintu terbuka dengan kasar. Bukan Anissa, tapi Paman Dharma, lelaki berjas rapi dengan mata penuh kecurigaan dan niat yang tidak pernah baik. "Apa yang kau lakukan di sini?" Bentakannya menggema. Agus mencoba bicara. Ia hanya ingin membantu. Ia mendengar tangisan Nona. Ia tahu, mungkin ia bisa. Namun sebelum ia selesai, Paman Dharma menekan dadanya dan hampir membuatnya jatuh. "Kau cuma tukang kebun. Jangan sok tahu urusan medis." Di balik paman yang berdiri seperti tembok, Anissa tampak duduk di kursinya. Rambutnya berantakan, wajahnya sembab. Tangannya menggenggam selimut erat, seperti sedang menahan dirinya dari kehancuran. "Kau pikir aku mainan percobaanmu?" Suara Anissa terdengar dingin, tapi getarannya memperlihatkan luka dan ketakutan di baliknya. Agus ingin bicara, ingin membela diri, ingin mengatakan ia hanya ingin menolong. Tapi kata-kata itu terhenti di tenggorokan. Pintu menutup keras. Agus berdiri sendirian di lorong gelap, basah dan terguncang. Tapi ia tahu satu hal. Tangisan itu nyata, luka itu nyata, dan ia tidak akan menyerah. Hujan jan ngung roi hai ngai, nung trong kepala Agus. Suara tangisan Anissa masih menggema seolah malam itu baru terjadi beberapa menit lalu. Setiap kali ia menatap jendela lantai 2, ia teringat tatapan mata Anissa yang penuh luka. Dan bagaimana ia menolak bantuan Agus bukan karena benci, melainkan karena takut berharap lagi. Sejak insiden di lorong, Agus sengaja menjaga jarak. Bukan Vi menyerah, bukan Vi malu, nong, karena ia hiu orang yang terluka dalam kesunyian membutuhkan waktu untuk menyatukan serpihan hatinya. Namun, takdir tidak berniat menunggu lebih lama. Malam itu, ketika Agus sedang menyiram tanaman melati, suara lembut turun dari balik tirai balkon atas. "Agus!" Suara itu pelan sekali, hampir seperti hembusan angin. Tapi jantung Agus langsung bergetar. Ia menatap ke atas, tidak percaya. Tirai bergerak perlahan, dan Anissa muncul. Rambut tergerai, wajah pucat tanpa riasan, dan mata yang merah seperti baru selesai menangis. "Nona? Anissa?" Agus berbisik, suaranya ragu. Takut itu hanya bayangan atau harapan kosong dari hatinya sendiri. "Kesini." Isyarat kecil dari jarinya terasa seperti panggilan yang tidak bisa ia abaikan. Agus meletakkan selang di tanah, naik ke balkon lewat tangga, dalam dengan hati penuh kecemasan. Ia mengetuk pintu pelan. "Nona, saya di sini." Pintu terbuka sedikit. Dari celah itu, hanya satu mata Anissa yang terlihat. Mata yang basah, namun tidak lagi penuh kebencian. Mata seseorang yang tenggelam dan baru menemukan pelampung terakhir. "Masuk!" Suaranya bergetar. Kamar Anissa remang, diterangi lampu meja kecil yang memancarkan cahaya lembut. Aromanya adalah campuran parfum mahal, obat-obatan, dan udara dingin AC yang tak pernah dimatikan. Anissa duduk di kursi roda, kedua tangannya saling menggenggam erat di pangkuannya, mencoba menahan gemetar yang jelas terlihat. Untuk pertama kalinya, ia tidak membentak Agus, tidak memaki, tidak menyuruhnya pergi. Ia hanya memandangnya dengan tatapan seseorang yang telah kehabisan tenaga untuk berpura-pura kuat. "Agut," suaranya pecah. "Coba bantu aku." Hati Agus seperti diremas. Ia berlutut, bukan karena rendah diri, tapi karena ia merasakan beratnya permohonan itu. Saya siap membantu, Nona." Tapi Anissa menggeleng, menutup wajahnya sebentar, menghapus air mata yang mengalir sebelum ia bisa menahannya. Orang lain cuma bilang sabar, sabar, sabar. Suaranya lirih, patah. Dokter cuma bilang tunggu keajaiban, tapi tidak ada yang benar-benar melihat aku, Gus. Air mata jatuh ke punggung tangannya. Kau satu-satunya yang melihat aku sebagai manusia." Kata-kata itu menembus Agus lebih dalam daripada semua hinaan yang pernah ia dengar. Tidak pernah ia membayangkan gadis yang selama ini memaki dan mendorongnya pergi sebenarnya
adalah seseorang yang sedang hancur pelan-pelan sendirian. Dengan suara bergetar, tetapi penuh ketulusan, Anissa berkata, Kalau kau bisa membuatku berdiri, aku akan memberikan hadiah yang sangat besar." Agus menatapnya terkejut. Ia tahu keluarga Hartana sangat kaya. Hadiah itu bisa mengubah hidup banyak orang. Tapi di mata Agus, semua itu tidak penting. Ia menggenggam kedua tangannya untuk menahan getar. "Nona, hadiah apapun tidak penting. Yang penting adalah Anda mau mencoba lagi." Untuk pertama kalinya dalam 20 tahun, mata Anissa menampilkan sedikit cahaya. Cahaya kecil, rapuh, namun nyata. Kemudian ia mengangguk. Anggukan kecil itu seperti membuka pintu takdir. "Baik, Agus," katanya lembut. "Kita mulai malam ini." Dan disitulah perjalanan penyembuhan dan perubahan besar hidup mereka berdua benar-benar dimulai. Malam itu, kamar Anissa berubah menjadi ruangan yang terasa seperti gabungan antara masa lalu dan masa kini. Cahaya lampu meja kecil menyebarkan warna keemasan lembut, membuat bayangan-bayangan di dinding bergerak pelan seolah sedang mengamati mereka. Aroma minyak herbal buatan tangan kakek, Agus perlahan memenuhi udara. Harum kayu manis, jahe hutan, dan akar merah dari pegunungan Sunda. Bau yang hangat, kuno, dan menenangkan, sangat berbeda dari aroma obat keluaran rumah sakit yang selalu dingin dan mekanis. Anissa duduk di kursi rodanya dengan tangan bergetar, punggung tegak, tapi mata menunjukkan rasa takut yang tak bisa ia sembunyikan. Ia tampak seperti seseorang yang melangkah ke jurang antara putus asa dan harapan. 20 tahun duduk di kursi roda telah membuatnya belajar satu hal. Ketika harapan datang, ia sering membawa luka yang lebih dalam jika gagal. Agus berlutut di lantai marmer dingin di depan Anissa. Gerakan kecilnya penuh hormat, tidak terburu-buru, seperti seorang murid tabib yang menghormati pasiennya layaknya jiwa yang rapuh. Ia membuka tutup botol kecil berwarna coklat tua. Suara klik pelan terdengar, seakan ruangan itu sedang menahan napas menunggu apa yang akan terjadi. "Ah, apakah ini akan sakit?" Suara Anissa hampir tidak terdengar. Ada getar halus, ada takut, dan ada sesuatu yang selama ini ia sembunyikan. Pengakuan bahwa ia memang ingin mencoba. Agus menggeleng perlahan, suaranya lembut, hangat seperti seseorang yang sudah lama mengenal kesedihan. "Tidak, Nona, tapi Anda mungkin akan merasakan sesuatu yang sudah lama hilang." Kata hilang membuat Anissa terdiam. Ia menelan ludah, matanya bergetar. 20 tahun, 20 tahun, tanpa sensasi apapun di kakinya, tanpa rasa hangat, dingin, atau sentuhan manusia. Entah sejak kapan ia lupa bagaimana rasanya menjadi tubuh yang lengkap. Entah sejak kapan ia mulai merasa separuh dirinya mati. Agus mengusap tangannya dengan minyak herbal, lalu menempatkan telapak tangannya di pangkal paha Anissa dengan sangat hati-hati, seolah takut merusak sesuatu yang rapuh. Terapi dimulai. Tekanan pertama jatuh tepat di titik saraf utama yang dulu rusak dalam kecelakaan. Anissa tersentak kecil, tubuhnya menegang. Kau sedang apa?" "Sabar, Nona. Ini hanya rangsangan awal," jawab Agus lembut. Kemudian, ia memindahkan tekanan ke titik kedua di sepanjang tulang belakang bawah. Sentuhan itu lembut, tapi kuat, seperti aliran energi yang menyusuri tulang Anissa. Ia memejamkan mata, menahan napas, tubuhnya mengikuti gelombang sensasi yang menakutkan namun hidup. Lalu Agus memegang telapak kaki Anissa. Untuk pertama kalinya dalam 20 tahun, seseorang menyentuh bagian tubuh itu dengan penuh hormat dan hati-hati. Bukan perawat yang mengikuti protokol, bukan dokter yang memegangnya dingin seperti objek medis, tetapi seseorang yang benar-benar ingin menyembuhkannya. Saat jari Agus mengusap titik saraf di telapak kaki, Anissa menggigit bibir kuat-kuat. Matanya melebar. Napasnya tercekat. Aku," suaranya pecah. "Aku merasa hangat." Agus langsung mengangkat kepalanya, menatap wajah Anissa yang penuh keterkejutan dan ketakutan sekaligus. "Di kaki Anda, Nona?" tanyanya perlahan. Anissa mengangguk cepat, seperti anak kecil yang takut kehilangan sesuatu yang baru ditemukan. "Ya,
Kakiku, aku bisa merasakannya, hangatnya. Tangannya terangkat menutup mulutnya sendiri. Air mata jatuh deras tanpa ia sadari. Tangisan itu bukan tangis kesakitan, bukan tangis kemarahan, melainkan tangis seseorang yang akhirnya melihat seberkas cahaya setelah 20 tahun gelap total. Agus menutup mata sejenak. Ada panas membakar di dada dan tenggorokannya. Ia hampir menangis, tetapi ia menahannya. Ini bukan kebetulan, ini bukan keberuntungan. Ini adalah ilmu kakeknya, hidup kembali melalui tangannya. Terus, Gus, suara Anissa bergetar. Aku ingin merasakan lagi. Agus melanjutkan pijatannya dengan ritme lembut dan teratur, mengikuti jalur energi yang diajarkan kakeknya dulu. Setiap tekanan mengenai titik saraf tertentu, Anissa langsung bereaksi. Kakinya berkedut kecil, jari-jarinya bergetar, punggungnya melengkung ringan. Mata Anissa terbelalak seolah melihat dunia baru. Saat sesi pertama berakhir, Anissa menatap kedua kakinya lama sekali. Bukan seperti dua benda mati yang selalu ia lihat, tetapi seperti dua bagian tubuh yang sedang berjuang bangun dari tidur yang terlalu panjang. Agus, suaranya menyerupai hembusan napas. Aku benar-benar merasakannya. Agus menunduk, menahan getar di suaranya. Saya tahu, Nona, saraf Anda mulai menjawab. Dan malam itu, tanpa ada seorang pun di rumah besar itu menyadari, sebuah keajaiban kecil telah lahir. Keajaiban yang kelak mengubah hidup seluruh keluarga Hartana. Hari ketiga, terapi akhirnya tiba. Udara malam di rumah besar keluarga Hartana terasa lebih berat dari biasanya, seolah seluruh bangunan raksasa itu sedang menahan napas menunggu sesuatu yang penting. Bahkan lampu-lampu taman tampak seperti berkelip sedikit lebih lama, seakan ikut merasakan ketegangan yang tidak terlihat. Anissa duduk di kursi rodanya. Jemarinya meremas pegangan kursi begitu kuat, hingga buku jarinya memutih. Wajahnya pucat, namun ada cahaya kecil di matanya, cahaya harapan yang muncul pelan-pelan, seperti lilin yang menyala setelah bertahun-tahun gelap. Agus masuk membawa minyak herbal warisan kakeknya. Botolnya kecil, warnanya kecoklatan, namun di dalamnya tersimpan kekuatan yang tidak bisa diukur dengan alat medis manapun. Tangannya sedikit gemetar, bukan karena takut gagal, tetapi karena ia bisa merasakan tekanan batin Anissa, tekanan seorang gadis yang telah menunggu keajaiban selama 20 tahun. Siap, Nona? Agus bertanya dengan suara selembut angin malam. Anissa menelan ludah. Ya, ayo mulai. Agus mulai memijat titik saraf di telapak kaki kiri. Tekanannya lembut namun penuh energi yang mengalir pelan ke dalam tubuh Anissa. Setiap sentuhan terasa seperti mengetuk pintu yang telah lama tertutup rapat. Anissa berusaha mengatur napas, namun jantungnya berdetak lebih cepat dari seharusnya. Pada tekanan ketiga, sesuatu terjadi. Kaki kiri Anissa, yang selama 2 dekade hanya menjadi beban berat yang tak pernah merespons, bergidik halus. Sangat kecil, sangat singkat, namun cukup untuk membuat dunia Anissa berhenti sejenak. Agus, suaranya pecah. Berhenti sebentar. Tapi Agus tidak langsung berhenti. Ia menatap kaki itu dengan mata melebar dan hampir berkaca. Nona, itu bukan spasme biasa. Itu respons saraf. Anissa menoleh ke kakinya dengan mata penuh ketidakpercayaan. Tidak mungkin, tidak mungkin. Lalu kaki itu bergerak lagi. Kali ini lebih jelas, lebih nyata, seolah 20 tahun tidur panjang akhirnya mulai berakhir. Anissa menutup mulutnya dengan kedua tangan. Tubuhnya mulai bergetar hebat. Air mata jatuh begitu cepat tanpa bisa ia tahan. Aku masih hidup. Suaranya keluar seperti seseorang yang baru saja ditarik dari jurang. Tangisnya pecah. Tapi itu bukan tangis keputusasaan, bukan tangis kehancuran, melainkan tangis seseorang yang menemukan kembali dirinya sendiri. Agus berhenti memijat, bukan karena terapi selesai, tapi karena ia tahu Anissa membutuhkan ruang untuk mengeluarkan semua emosi yang selama ini ia tahan. Ia berdiri diam, menatap gadis itu dengan mata berkaca, merasakan betapa besar penderitaan yang telah ia lalui selama 20 tahun. Namun, keajaiban itu tak hanya berhenti di kamar ini.
Keesokan paginya, entah bagaimana kabar itu menyebar seperti angin liar ke seluruh sudut rumah. Para pekerja berkumpul di dapur dan lorong belakang, berbisik-bisik seolah mendengar cerita paling aneh di dunia. Serius? Kakinya Nona Anissa benar-benar bergerak? Masak bisa, cuma gara-gara pijatan tukang kebun. Tidak mungkin, penyakit 20 tahun sembuh begitu saja. Joko, sopir senior yang paling membenci Agus, langsung membuka mulutnya dengan suara nyaring penuh sinis. Itu pasti bohong. Mana ada tukang kebun bisa menyembuhkan lumpuh? Paling dia cuma ngarang biar dipuji. Ia tertawa keras, dan beberapa pekerja lain ikut menertawakan Agus. Tapi semuanya berubah ketika Anissa lewat di lorong. Dengan kursi rodanya, namun wajahnya berbeda. Tatapannya lebih hidup, pipinya sedikit berwarna. Ia tidak tampak seperti monster yang meledak kapan saja seperti biasanya. Hening mendadak turun. Para pekerja saling memandang. Mungkin memang benar. Namun, di ruangan lain, seseorang meledak dalam amarah, Paman Dharma. Ia berjalan mondar-mandir seperti singa terjebak, wajahnya merah padam. Jika Anissa sembuh, jika ia bisa berjalan kembali, maka semua rencana Dharma untuk mengambil alih perusahaan akan hancur. Tidak boleh, suaranya pecah, menggema keras. Aku tidak bisa biarkan Nisa sembuh, tidak boleh. Ia memukul meja kaca dengan keras, hingga gelas kristal jatuh dan pecah berantakan. Nafasnya memberat, matanya menyala penuh kebencian. Harus dihentikan sebelum terlambat. Malam itu, dengan wajah penuh dendam, Dharma memanggil Joko. Sekarang waktunya kita bertindak. Rencana gelap pun dimulai, dan tanpa mereka sadari, keajaiban kecil yang baru lahir itu sedang diawasi oleh mata yang lebih gelap dari malam. Malam itu seharusnya menjadi malam paling penting dalam proses terapi Anissa. 2 hari terakhir, ia mengalami perubahan besar. Kakinya tidak hanya terasa hangat, tetapi kadang bergetar kecil saat Agus menekan titik tertentu. Cahaya harapan yang dulu, seperti abu kini, mulai menyala menjadi bara lembut. Namun, di balik semua cahaya itu, ada bayangan gelap yang sedang bergerak diam-diam. Di garasi mobil yang remang, Paman Dharma berdiri bersama Joko, sopir senior yang terkenal sombong dan dengki. Mereka berdua berdiri di depan lemari alat kebersihan. Joko menurunkan suaranya seperti seseorang yang sedang merencanakan kejahatan. "Ini botolnya Pak Dharma," katanya sambil mengambil sebuah botol minyak yang sangat mirip dengan minyak herbal milik Agus. Dharma mengangguk perlahan, senyum bengis muncul di wajahnya. "Tukar isinya, masukkan cairan pemanas otot itu." Joko menyeringai. "Kalau dipakai, pasti panas banget, sampai kulit merah." "Bagus," jawab Dharma dingin. "Kalau Anissa kesakitan, dia akan berhenti percaya pada tukang kebun itu." Ia mendekat, suaranya berubah lebih licik. "Dan kalau perlu, buat seolah-olah Agus yang ingin mencelakainya." Joko mengangguk cepat. Rencana itu begitu mulus, begitu jahat, dan terasa hampir mustahil terdeteksi. Beberapa jam kemudian, malam semakin gelap ketika Agus datang ke kamar Anissa. Hatinya penuh harapan. Ia merasakan perkembangan besar pada saraf Anissa. Namun, saat ia membuka botol minyak itu, ia langsung merasakan sesuatu yang aneh. Aromanya berbeda, terlalu tajam, terlalu panas. Tidak seperti aroma minyak lembut racikan kakeknya. Namun, saat ia hendak mengungkapkan keraguannya, Anissa tersenyum tipis. Senyum lembut yang baru muncul sejak 20 tahun, ia terkurung di kursi roda. "Ayo mulai Agus, aku sudah siap." Senyuman itu memecahkan keraguan Agus. Ia menuang minyak itu ke telapak tangannya. Sensasinya aneh, panas seperti terbakar halus. Tapi ia tetap mulai terapi, karena ia percaya Anissa sedang menggantungkan seluruh harapannya padanya. Dan pada detik itu juga, tragedi itu terjadi. Jeritan Anissa memecah keheningan kamar. Tubuhnya melengkung ke belakang, tangannya mencengkeram kursi roda begitu kuat hingga sendi jarinya terlihat menegang. Wajahnya berubah merah menyala, nafasnya terputus-putus. "Agus, panas, panas sekali. Apa yang kamu lakukan? Ini bukan minyakmu." Agus tersentak, panik. Ia menghentikan pijatannya seketika.
Ia mencium minyak itu lagi, dan hatinya hancur ketika menyadari, ini bukan minyak kakeknya. Nona saya tidak, tunggu, saya ambil air dingin dulu. Namun ia belum sempat bergerak ketika pintu kamar terbuka keras sekali. Paman Dharma masuk bersama beberapa pekerja dan Joko di belakangnya. Mereka tampak berpura-pura terkejut, padahal mata Dharma berkilat puas. "Ada apa ini?" serunya dengan suara tinggi. Anissa terengah-engah menahan sakit, sementara Agus berlutut di lantai. Wajahnya penuh kebingungan dan ketakutan, tubuhnya gemetar. "Pak, ini bukan minyak saya. Seseorang menukarnya. Saya..." Dharma memotongnya dengan suara keras. "Berhenti bohong, kau ingin mencelakai keponakanku." Joko ikut menimpali dengan suara lantang seakan ia saksi paling mulia di tempat itu. "Benar, saya lihat Agus membawa botol itu dari gudang tadi." Agus terbelalak. "Tidak, saya tidak pernah ke gudang hari ini. Botol ini jelas ditukar." Para pekerja mulai berbisik. Ada yang menutup mulutnya. Ada yang memandang Agus, seperti ia adalah penjahat. "Astaga, ternyata dia iri ya." Beraninya dia menyakiti Nona Anissa. Anissa memegangi pahanya yang memerah, wajahnya pucat, tetapi matanya terbakar amarah dan sakit. Agus menatapnya dengan putus asa. "Nona, saya tidak mencuri botol itu." Namun sebelum Agus dapat menyelesaikan kalimatnya, "Diam!" Suara Anissa mengguncang seluruh ruangan. Semua orang terdiam. Bahkan Paman Dharma terpaku. Anissa mengangkat wajahnya, napasnya terputus-putus, namun sorot matanya begitu tajam hingga membuat ruangan terasa panas. "Jangan hina dia," katanya dengan suara serak, tapi penuh kekuatan. "Kalau bukan karena Agus, aku tidak akan merasakan kakiku lagi." Suaranya naik, penuh amarah campur harapan. "Kalau bukan karena Agus, aku tidak punya alasan untuk bertahan hidup." Semua pekerja menunduk. Agus terpaku, matanya membesar, tidak percaya bahwa gadis yang selalu membentaknya, hari ini berdiri untuknya, bukan dengan kaki, tapi dengan hatinya. Anissa menatap pamannya dengan sorot mata yang tak pernah ia tunjukkan selama 20 tahun. "Dan kalian semua beraninya menuduh orang yang sudah menolong aku." Ruangan itu tiba-tiba terbagi menjadi dua dunia. Satu sisi, Agus dan Anissa. Sisi lainnya, Paman Dharma dan semua orang yang terpengaruh oleh kebenciannya. Bara kecil dalam hati Anissa kini berubah menjadi api yang terang. Dan malam itu, sebuah garis tipis terbentuk. Garis yang akan menentukan masa depan mereka semua. Setelah insiden penyabotan itu, Agus menghilang beberapa jam. Tidak ada yang melihatnya di taman, di dapur, atau di sekitar kamar Anissa. Para pekerja mulai berbisik-bisik, sebagian menertawakan, sebagian mengira ia kabur karena malu dan ketakutan. "Pasti dia kabur," kata sopir senior Joko dengan nada puas. "Kalau aku dipermalukan begitu, aku juga kabur." Namun mereka semua salah. Agus tidak kabur. Ia pergi ke tempat paling sunyi di seluruh area rumah Hartana, gudang tua di belakang garasi, ruangan kecil yang dipenuhi debu, dan aroma kayu lembab. Tempat itu adalah satu-satunya sudut yang menyimpan kenangan terakhirnya tentang kakek. Ia membuka sebuah kotak kayu kecil yang sudah lama tidak disentuh. Di dalamnya terdapat sebuah botol minyak herbal, cadangan terakhir warisan kakeknya. Warnanya lebih pekat, aromanya lebih kuat, dan efeknya jauh lebih dalam daripada botol yang selama ini ia gunakan. Minyak ini hanya dipakai untuk kasus paling berat, kasus yang sudah dianggap mustahil. Agus menggenggam botol itu dengan dua tangan. Suaranya bergetar ketika ia berbisik, "Kak, bantu aku. Ia ingin hidup. Ia benar-benar ingin hidup." Dengan tekad yang tidak pernah ia miliki sebelumnya, Agus kembali ke kamar Anissa. Ketika ia mengetuk pintu, suara lembut itu langsung menyahut dari dalam. "Masuk, Agus." Begitu Agus memasuki kamar, ia terkejut melihat wajah Anissa. Bukan marah, bukan takut, tapi percaya. Sesuatu yang selama ini tidak pernah ia lihat dari gadis itu. Wajah pucat Anissa tampak lebih lembut, matanya masih sembab, tetapi ada kilau kecil,
berkilau seseorang yang telah memilih percaya sepenuh hati pada satu orang yang selama ini ia anggap tidak berarti. Agus berlutut pelan di depannya. Nona, minyak ini lebih kuat dari yang sebelumnya. Efeknya mungkin lebih intens. Anissa tersenyum tipis, senyum lembut yang tidak pernah muncul kecuali saat ia benar-benar jujur. Tidak apa-apa, Gus. Selama kamu yang melakukannya, aku tidak takut. Kata-kata itu membuat dada Agus bergemuruh. Ia menuang minyak itu ke tangannya. Aroma akar merah dari pedalaman Sunda menyeruak, lembut namun penuh kekuatan. Seperti aroma yang menyimpan jejak masa lalu, menghubungkan generasi, menyatukan doa kakeknya dengan harapan Anissa. Baik, kita mulai. Agus memulai dari tulang sakrum, pusat aliran saraf yang menjadi kunci kehidupan bawah tubuh. Kedua ibu jarinya menekan titik itu pelan, memutar perlahan seakan membangunkan sesuatu yang tertidur. Ah, Anissa mengerang kecil. Tidak apa-apa, bisik Agus. Sarafnya sedang dibangunkan, tekniknya berbeda malam ini. Lebih dalam, lebih terfokus. Seolah setiap gerakan Agus membawa serta doa kakeknya menyusuri jalur energi yang hanya tabib-tabib kuno pahami. Agus memijat dari pinggang ke betis, dari betis ke telapak kaki. Tangan Agus bergerak seperti menyalakan api kecil dari dalam tubuh Anissa. Aku merasa hangat sekali. Suara Anissa bergetar. Itu baik, Nona, jawab Agus. Artinya darah Anda mulai bergerak ke bagian yang tidur. Setelah itu, Agus mengambil kompres herbal akar merah yang direbus bersama daun hutan yang memiliki energi panas lembut. Ia menempelkan kompres itu sepanjang kaki Anissa. Tubuh Anissa langsung bereaksi. Agus, aku kesemutan, lebih kuat dari sebelumnya. Kaki kirinya berkedut. Lalu beberapa detik kemudian, kaki kanannya ikut bergerak. Kali ini bukan gerakan kecil, melainkan gerakan yang terasa dari dalam saraf. Agus menahan napas. Ia tidak ingin mengganggu reaksi yang mulai bangkit. Anissa terisak. Kakiku, benar-benar bangun. Agus tersenyum. Senyum yang jarang muncul dari seorang pemuda yang kehidupannya penuh hinaan. Ya, Nona, jalur saraf Anda sudah mulai membuka. Setelah hampir 1 jam, tubuh Anissa tampak berbeda. Wajahnya merah muda, matanya hidup, bibirnya tidak lagi kaku. Ia tampak seperti gadis 26 tahun. Bukan seseorang yang terjebak di kursi roda sejak usia 6 tahun. Saat Agus berdiri untuk merapikan alatnya, ia terkejut melihat sesuatu yang bahkan lebih berharga dari semua reaksi saraf itu. Anissa tersenyum. Senyuman kecil, lembut, tulus dan hangat. Senyuman yang tidak pernah ia berikan kepada siapapun dalam 20 tahun. Terima kasih, Agus. Suaranya pelan, bergetar. Kamu melakukan lebih banyak dari apapun yang dokter terbaik lakukan? Ia menunduk, malu. Mulai hari ini, aku tidak akan memaki kamu lagi. Agus tidak menjawab, tapi hatinya terasa hangat, lebih hangat dari minyak herbal yang baru saja ia gunakan. Malam itu menjadi awal dari sesuatu yang jauh lebih besar daripada penyembuhan saraf. Malam itu adalah malam ketika dua jiwa yang terluka saling menemukan satu sama lain. Malam itu, kamar Anissa terasa berbeda sejak Agus melangkah masuk. Lampu meja menyala lembut, memantulkan cahaya keemasan ke permukaan dinding yang tenang. Tirai bergoyang pelan tertiup angin malam, membuat bayangan-bayangan kecil menari seperti roh lembut yang ikut menyaksikan perjalanan mereka. Aroma minyak herbal yang hangat memenuhi ruangan, berpadu dengan hawa dingin AC, sehingga menciptakan suasana seperti ritual kuno yang berlangsung di ruang modern. Namun, ada satu hal lagi di udara. Sesuatu yang tak terlihat, namun sangat mudah dirasakan, ikatan yang tumbuh perlahan di antara keduanya. Agus duduk di samping Anissa dengan sikap penuh hormat. Hari ini adalah sesi penting. Sesi yang akan menentukan apakah saraf Anissa benar-benar siap untuk melangkah lebih jauh, atau apakah mereka harus menunggu lebih lama. Suasana hening. Begitu hening, hingga detak jam dinding terdengar seperti pukulan lembut yang menghitung waktu. Nisa, apakah kamu sudah siap? Agus bertanya dengan suara yang sangat pelan.
hampir seperti ia takut menghancurkan suasana magis itu. Anissa mengangguk. Wajahnya masih pucat, tetapi matanya penuh tekad. Aku siap, aku ingin menyelesaikan ini. Agus menarik napas panjang, lalu mulai memijat. Pijatannya malam itu berbeda dari malam-malam sebelumnya. Lebih dalam, lebih fokus, seolah ia sedang mengikuti aliran energi yang hanya diwariskan kepada keluarga tabib. Setiap tekanan jari menemukan titik-titik saraf yang tertutup selama bertahun-tahun. Saat ia menekan titik saraf di pangkal tulang sakrum, titik yang sangat sensitif, suasana kamar berubah. Udara terasa berdenyut, lampu terasa lebih hangat, nafas Anissa menjadi lebih pendek. Tubuh Anissa mulai bereaksi. Agus, kenapa terasa berbeda? Suaranya bergetar, tubuhnya naik turun mengikuti gelombang sensasi yang kuat. Tenang, saraf kamu sedang membuka jalurnya, jawab Agus sambil terus memijat. Ketika ia menekan titik yang sedikit lebih tinggi, Anissa menunduk tajam, menggigit bibir. Sensasi hangat, dingin, menusuk, dan kesemutan bercampur menjadi satu. Tubuhnya mulai bergetar. Rambut panjangnya jatuh ke wajah, namun matanya terbuka lebar. Lalu tiba-tiba, kakinya bergerak. Bukan kedutan kecil seperti sebelumnya. Bukan reaksi samar, tapi gerakan spontan, jelas, kuat, seperti kaki yang baru bangun dari tidur panjang 20 tahun. Agus, suara Anissa pecah, penuh keterkejutan dan ketakutan bahagia. Ia menggenggam lengan Agus dengan kuat, lebih kuat daripada perempuan yang belum pernah berdiri selama 2 dekade. Aku bisa merasakannya. Aku benar-benar bisa. Air mata mengalir deras, jatuh ke punggung tangannya. Tangis itu pecah begitu saja, seperti dinding besar yang runtuh. Selama ini ia marah, ia dingin, ia kasar, karena ia tidak ingin terlihat rapuh. Namun malam itu, semua topeng itu jatuh. Agus menggenggam tangannya. Nisa, teruskan, tarik napas. Kamu kuat. Ia mendekat, menatap mata Anissa yang dipenuhi air mata. Kamu tidak sendirian, aku di sini. Kalimat itu masuk ke hati Anissa seperti tangan yang mengangkatnya dari tempat paling gelap dalam hidupnya. Ia menangis keras. Tangis seseorang yang akhirnya menyadari bahwa dunia tidak sepenuhnya meninggalkannya. Anissa perlahan mencoba menggerakkan jarinya. 2 jari, kaki kanan bergerak. Kemudian, satu gerakan kecil di telapak kaki kiri. Aku benar-benar hidup. Suara Anissa pecah menjadi tangis lembut. Agus mengusap punggung tangannya dengan sentuhan lembut seperti tabib tua yang dulu menghiburnya saat ia sakit ketika kecil. Tidak ada yang salah denganmu, Nisa. Tubuhmu hanya menunggu waktunya untuk bangun. Dan hari itu telah datang. Keduanya saling memandang dalam hening. Tidak ada jarak sosial, tidak ada status, tidak ada tembok. Hanya 2 manusia. Sama-sama terluka, sama-sama bangkit. Malam itu, ketika udara masih berdenyut dan energi aneh mengisi ruangan, keduanya tahu satu hal. Keajaiban sudah sangat dekat, dan tidak ada yang bisa menghentikannya. Hari itu adalah hari yang tidak pernah terbayangkan oleh siapapun di rumah besar keluarga Hartana. Hari yang selama 20 tahun hanya menjadi mimpi jauh, terlalu jauh untuk digapai. Namun kini, secara perlahan tapi pasti, mimpi itu mulai mewujud menjadi kenyataan. Pagi itu, di kamar luas dengan tirai putih yang bergerak pelan, Anissa duduk di kursi rodanya. Tangannya meremas pegangan kursi sekuat tenaga. Wajahnya pucat, tetapi ada semangat yang membara di balik ketakutannya. Ia menatap lantai marmer di bawahnya. Lantai yang tak pernah ia injak sejak berusia 6 tahun. Hari ini, ia akan mencoba berdiri. Agus berdiri di belakang Anissa. Kedua tangannya siap menopang pinggang gadis itu. Mata Agus tampak penuh perhatian, namun juga penuh kekhawatiran. Ia tahu, hari ini bukan hanya soal tubuh yang bangkit, melainkan soal jiwa yang berani menghadapi masa lalu. Nisa, tarik napas perlahan. Suaranya lembut, stabil, seperti jangkar di tengah lautan badai. Anissa menghembuskan napas panjang, pelan sekali. Ia mengangkat tubuhnya sedikit, lututnya bergetar keras.
Tangannya memegang dinding untuk menahan keseimbangan. Ketika berat tubuhnya berpindah ke kakinya, ia menahan napas. Dan kemudian, untuk pertama kalinya sejak usia 6 tahun, kakinya menahan berat tubuhnya sendiri. Aku berdiri. Suara Anissa melemah, pecah. Air mata langsung memenuhi matanya. Agus tersenyum, senyum paling bangga yang pernah muncul di wajahnya. Kamu bisa, Nisa. Kamu benar-benar bisa. Namun kebahagiaan itu hanya berlangsung sekejap. Dari balik pintu kamar, sepasang mata penuh kegelapan mengintip. Mata itu tidak berkedip, tidak berkaca-kaca, tidak tersentuh oleh keajaiban yang sedang terjadi. Itu adalah tatapan Paman Dharma. Kebencian di matanya begitu pekat, seperti tinta hitam yang siap menodai apapun yang menyentuhnya. Bibirnya menarik garis tipis, dingin, penuh rencana. Ia tidak menyangka Anissa benar-benar bisa berdiri. Ia tidak menyangka rencananya merusak terapi sebelumnya gagal total. Dan kini, gadis itu berdiri dengan bantuan orang yang ingin ia singkirkan. Beberapa jam kemudian, Paman Dharma mengambil langkah besar. Ia mengumpulkan seluruh pekerja, keluarga, dan bahkan beberapa kerabat yang sedang berkunjung ke rumah. Di ruang tamu yang megah, ia berdiri dengan wajah pura-pura peduli, namun suaranya penuh racun. Kalian semua sudah dibohongi, katanya sambil mengetuk meja kaca begitu keras hingga suaranya menggema. Agus mencuci otak Anissa. Itu bukan kesembuhan medis, itu hanyalah ilusi berbahaya. Para pekerja saling berbisik. Benarkah? Apa mungkin begitu? Aku tahu dari awal Agus itu tidak bisa dipercaya. Dharma melanjutkan, suaranya naik semakin garang. Kita harus menghentikan perawatan itu sebelum terjadi hal yang lebih buruk. Namun sebelum Dharma sempat menyebarkan lebih banyak kebohongan, seseorang berdiri dengan suara langkah tegas. Tuan Hartana, ayah Anissa yang selama ini lebih banyak diam, kini berdiri perlahan dari kursinya. Tangannya sedikit gemetar, tetapi matanya penuh keyakinan seorang ayah yang tahu apa yang benar. Tuan Dharma, katanya tegas, aku adalah ayahnya. Seluruh ruangan mendadak sunyi. Aku melihat perubahan putriku dengan mata kepalaku sendiri. Ia menarik napas berat. Dia bisa menggerakkan kakinya. Dia bisa berdiri. Dan semua itu terjadi setelah Agus merawatnya. Para tamu dan pekerja langsung terdiam, saling memandang dalam kebingungan. Bahkan Dharma terpaku sejenak. Tidak menyangka Tuan Hartana akan berdiri menentangnya. Di sisi lain ruangan, Anissa duduk di kursi rodanya. Wajahnya masih lemah setelah sesi berdiri pertama, namun tatapannya tajam seperti pisau. Ia menatap pamannya dengan kemarahan yang selama ini ia simpan jauh di dalam hati. Paman, suaranya lirih namun tegas. Cukup! Tetapi Dharma tidak peduli. Ia mendengus, memukul meja lagi. Tidak, kita tidak bisa mempercayai tukang kebun itu. Kalian tertipu. Dia memanfaatkan si Yama. Cukup! Anissa menutup matanya, menahan rasa sakit dalam hatinya. Ia tidak ingin mendengar lebih banyak kebohongan. Ia sudah terlalu lelah, namun dunia belum selesai menantangnya. Sore hari, ketika Agus sedang berjalan menuju gudang untuk mengambil beberapa peralatan, Paman Dharma mengikutinya diam-diam. Kolam koi besar yang berada di tengah halaman tampak tenang. Terlalu tenang dibanding suasana mencekam di hati Dharma. Agus hendak menarik selang ketika Dharma mendekat. Kau pikir kau bisa mengubah masa depan keluarga ini? Suaranya seperti bisikan ular. Agus menoleh, namun belum sempat mengatakan apapun. Doar! Dharma mendorongnya sekuat tenaga. Tubuh Agus terjatuh ke kolam koi. Air memercik tinggi, suara blok menggema. Agus mencoba berenang ke atas, namun arus dari mesin filter menariknya ke samping. Tangannya berusaha meraih pinggir kolam, tetapi licin karena lumut. Ia terbatuk-batuk, tenggelam setengah. Di tepi kolam, Dharma berjongkok, wajahnya penuh kebencian. Kau bukan siapa-siapa, Agus, dan kau tidak akan pernah menjadi apa-apa. Agus hampir tidak bisa bergerak. Tangannya lemah, nafasnya terputus-putus. Namun, sebelum Dharma sempat melakukan hal yang lebih buruk. Sudah, Paman! Suara itu menggema begitu keras hingga burung-burung di pepohonan berhamburan. Anissa muncul, kursi rodanya didorong cepat oleh perawat pribadinya. Wajahnya merah,
Matanya penuh api, seperti lahar yang mendidih. "Berani sekali kau menyentuh Agus." Dharma terpaku. "Nah, Nisa, ini tidak seperti yang kau pikir." "Tutup mulutmu!" Anissa berteriak, seluruh tubuhnya bergetar. Para pekerja mulai keluar rumah, menyaksikan pertengkaran besar itu. Anissa menunjuk pamannya dengan tangan gemetar. "Jika kau menyentuh Agus lagi, aku sendiri yang akan melaporkanmu ke polisi." Semua orang terkejut. Joko menelan ludah. Para pekerja saling berpandangan. Nisa lanjut, suaranya retak namun kuat. "Aku akan buka semua perbuatanmu, termasuk sabotase-sabotase selama ini." Wajah Dharma memucat seperti mayat. Ia mundur selangkah, kemudian 2 langkah. Ia kalah, bukan oleh Agus, bukan oleh Tuan Hartana, tapi oleh keponakan yang selama ini ia anggap tidak berarti. Anissa menoleh ke Agus yang masih berpegangan pada sisi kolam. "Agus, kamu baik-baik saja?" Agus mengangguk pelan, walaupun tubuhnya masih lemah. Saat mata mereka bertemu, ada sesuatu di dalamnya, sesuatu yang kuat, hangat, menyakitkan, dan indah. Seolah keduanya mengerti bahwa keputusan besar sudah menunggu di depan mata. Paman Dharma melangkah pergi, wajahnya hancur oleh kekalahan. Namun dendamnya baru saja dimulai. Hari itu akhirnya tiba, hari yang menjadi penentu nasib keluarga Hartana, sekaligus hari yang akan dikenang sebagai titik balik hidup seorang gadis yang 20 tahun terkurung dalam kursi roda dan seorang pemuda sederhana yang hatinya lebih kuat daripada nasib yang menindihnya. Acara perusahaan tahunan keluarga Hartana diadakan di Ballroom Hotel Ballroom, salah satu ballroom termewah di Jakarta. Lampu kristal menjuntai dari langit-langit setinggi 6 meter, berkilauan seperti ribuan bintang yang diturunkan ke bumi. Karpet merah terbentang panjang mengarah ke panggung besar berlapis emas. Para tamu berdatangan, para miliarder, pejabat tinggi, investor asing, bahkan beberapa artis terkenal. Suasana malam itu glamor, penuh percakapan sopan yang tercampur rasa penasaran. Namun, di balik semua kemewahan itu, satu hal yang paling ditunggu semua orang adalah kemunculan Anissa Hartana. Selama 20 tahun, ia selalu didorong dengan kursi roda, duduk diam di samping ayahnya, pucat dan tanpa daya. Malam itu pun, para tamu berbisik-bisik sebelum acara dimulai. "Aku dengar kondisinya makin parah. Kasihan sekali gadis itu, hidupnya tragis. Dia cantik, tapi lumpuh seumur hidup." Namun tak ada satupun dari mereka yang tahu bahwa di belakang panggung, keajaiban sedang bersiap untuk berjalan ke dunia. Di ruang belakang panggung, Anissa duduk di kursinya. Gaun putih elegan membalut tubuhnya, sederhana namun memancarkan kesan suci dan kuat. Rambutnya digelung rapi, tetapi tangan gadis itu bergetar keras. Wajahnya tampak tegang, seolah ia sedang menahan badai di dadanya. Di sampingnya berdiri Agus. Pemuda sederhana itu mengenakan jas hitam bersih, pinjaman dari salah satu pekerja. Jas itu sedikit longgar di bahunya, namun pada malam itu, Agus terlihat seperti lelaki paling gagah yang pernah berdiri di ruangan itu. "Nisa." Agus membungkuk sedikit, suaranya lembut seperti malam. "Kalau kamu belum siap, kita bisa tunggu dulu." Anissa menggeleng pelan, namun tegas. Matanya berbinar dengan keberanian yang baru lahir. "Tidak, Gus. Ini waktuku. Ini waktu kita." Ia mengulurkan tangan. Agus memegangnya perlahan. "Bantu aku berdiri." Agus menempatkan kedua tangannya di pinggang Anissa, menopangnya perlahan. Kaki Anissa menyentuh lantai marmer dingin. Ia menarik, napas dalam-dalam. Tubuhnya bergetar, dan perlahan Anissa berdiri. Tidak sempurna, tidak cepat, tetapi tegak. Dengan martabat seorang putri yang melawan takdir, air mata memenuhi mata Anissa. Aku berdiri." Agus tersenyum, senyum yang penuh bangga, ketulusan, dan kebahagiaan. Di panggung, pembawa acara mulai memanggil, mempersembahkan putri tunggal keluarga Hartana, Anissa Hartana. Seluruh ruangan tiba-tiba hening. Para tamu menegakkan tubuh, menunggu melihat kursi roda biasa. Namun, yang muncul di balik tirai bukanlah kursi roda,
bukan perawat yang mendorong, bukan Anissa yang lemah, yang muncul adalah Anissa yang berdiri. Dan Anissa yang berjalan, langkah kecil, perlahan. Namun setiap langkah itu terasa seperti dentuman besar di dada seluruh ruangan. Tumit gaunnya menyentuh lantai marmer, seperti suara harapan yang selama ini tenggelam, kini muncul kembali. Para tamu menutup mulut mereka. Beberapa wanita menangis terbuka. Seorang pejabat menggeleng-geleng tak percaya. Mustahil, mustahil gadis itu bisa berjalan. Sosialita terdepan berkata sambil terisak, "Ya Tuhan, dia bisa, dia benar-benar bisa." Ratusan kamera ponsel diangkat, lampu flash memantul di mata Anissa yang bersinar penuh air mata tetapi bahagia. Ketika ia mencapai panggung, ayahnya, Tuan Hartana, menatap putrinya dengan mata yang penuh air dan kebanggaan ayah yang tak terlukiskan. Setelah bertahun-tahun putus asa, setelah puluhan dokter menyerah, putrinya berdiri di hadapan ratusan orang. Tuan Hartana mengangkat mikrofon dengan tangan gemetar. "Selama 20 tahun, kami mencari pengobatan terbaik," katanya. Suaranya dipenuhi emosi yang ia tahan selama bertahun-tahun. "Kami pergi ke luar negeri, kami menemui dokter terbaik, dan semuanya berkata, mustahil." Ruangan menjadi sangat hening, begitu hening hingga napas Anissa pun terdengar. Tapi malam ini, aku ingin mengumumkan sesuatu. Semua tamu menahan napas. Siapapun yang berhasil menyembuhkan putriku, siapapun yang membuatnya berdiri kembali, akan menjadi menantuku. Para tamu heboh, suara gemuruh memenuhi ruangan. Triliunan, separuh warisan keluarga Hartana. Siapa orang itu? Dokter mana? Tabib mana? Lampu panggung mengikuti pergerakan Anissa. Ia menoleh ke arah pintu samping panggung. Di sana Agus berdiri, sendirian, gugup, tak percaya dirinya dipanggil. Anissa tersenyum, senyum hangat yang hanya satu orang di dunia ini pernah menerimanya. Ia mengulurkan tangan. Agus berjalan mendekat. Anissa menggenggam tangannya, berdiri di sampingnya. Lalu, dengan suara yang tegas, penuh keyakinan, ia berkata, "Orang itu adalah Agus." Ruangan terdiam. Beberapa tamu menjatuhkan gelas. Sebagian lagi ternganga. Semuanya menatap pemuda sederhana itu. Ayah Anissa membungkuk hormat pada Agus. "Terima kasih telah mengembalikan putriku." Agus hampir tidak bisa bernapas. Ia merasa tubuhnya melayang, namun kedua kakinya tetap kokoh di lantai. Dan dari sudut ruangan, wajah Paman Dharma pucat pasi. Semua rencananya hancur dalam satu malam. Malam pengumuman besar itu belum selesai ketika Anissa tiba-tiba memegang tangan Agus. Tangannya hangat, bergetar lembut, bukan karena lemah seperti dulu, tetapi karena penuh keyakinan yang tumbuh dari semua penderitaan yang pernah ia lalui. Agus menoleh dengan mata membesar, tidak percaya bahwa putri konglomerat itu menggenggam tangannya di depan ratusan orang. "Agus," suaranya lembut, tapi setiap katanya membawa kekuatan yang tak bisa digoyahkan siapapun. "Kau bukan hanya menyembuhkan kakiku, tapi menyembuhkan hidupku." Kalimat itu mengguncang seluruh ruangan. Seolah setiap lampu kristal di ballroom memantulkan cahaya cinta dan harapan yang telah tertimbun selama 20 tahun. Tuan Hartana menatap putrinya lama sekali, lalu menatap Agus. Ada keheningan sejenak, keheningan seorang ayah yang selama ini menyimpan luka melihat anaknya menderita. Dan akhirnya, ia berkata dengan suara serak, namun penuh restu. "Jika itu pilihanmu, Nisa, maka aku merestuinya." Satu kalimat, namun cukup untuk membuat seluruh ruangan terguncang. Para tamu buru-buru berdiri, menutup mulut mereka, sebagian menangis melihat pemandangan yang mustahil terjadi. Tak ada yang pernah membayangkan bahwa putri konglomerat Hartana, gadis yang 20 tahun lumpuh dan hidup dalam kesunyian, malam itu menyatakan bahwa seorang tukang kebun sederhana adalah penyelamat hidupnya. Setelah acara selesai, keluarga memutuskan untuk menggelar upacara kecil di rumah besar, di taman belakang, tempat semua kisah ini bermula. Tidak ada pesta glamor, tidak ada sorotan kamera,
Hanya lampu-lampu kecil yang digantung di antara pohon melati menciptakan suasana lembut seperti langit penuh kunang-kunang. Agus berjalan perlahan menuju pelaminan sederhana yang baru saja disiapkan oleh para pekerja rumah. Malam itu, ia mengenakan jas hitam pinjaman. Sedikit kebesaran, tapi bersih dan rapi. Meskipun sederhana, di mata Anissa, Agus terlihat seperti laki-laki yang paling kuat dan paling mulia di dunia. Ketika Anissa muncul dari pintu kaca, mengenakan kebaya putih sederhana namun elegan, seluruh taman terdiam. Langkahnya pelan, masih goyah, tapi ia menolak duduk di kursi roda. Ia ingin berdiri pada hari pernikahannya. Ia ingin semua orang melihat bahwa cinta, harapan, dan keberanian membangunkannya dari mimpi buruk 20 tahun. Bunga melati yang digantung di atas taman mengeluarkan aroma lembut yang terbang bersama angin malam. Setiap langkah Anissa membawa keharuan, para pekerja yang dulu meremehkannya kini menatapnya dengan mata berkaca-kaca seolah menyaksikan mukjizat yang lebih indah daripada cerita manapun. Agus menunggu di ujung karpet melati. Tangannya gemetar begitu Anissa menggenggamnya. "Kau membuatku berdiri, Agus," bisik Anissa. Senyumnya lembut hingga membuat dada Agus terasa hangat. "Bukan karena kakiku sembuh, tetapi karena hatiku menemukan alasan untuk bangkit." Agus menunduk, matanya berkaca-kaca. "Nona, saya hanya melakukan apa yang seharusnya dilakukan manusia kepada manusia lain." Upacara kecil itu dimulai. Ijab kabul, diucapkan dengan suara tegas. Suara seorang pemuda yang dulu dihina, direndahkan, dianggap tidak layak, bahkan untuk berdiri di dekat keluarga kaya. Kini menjadi suami putri keluarga tersebut. Begitu kalimat terakhir selesai, seluruh taman terdiam sejenak, hening yang indah, seolah alam sendiri sedang mengucap restu. Dan detik itu juga, seorang tukang kebun miskin yang dulu sering diejek, ditertawakan, diremehkan, kini menikahi putri konglomerat yang telah 20 tahun tak bisa berjalan. Semua orang terperanjat, sebagian menangis, sebagian tersenyum. Ayah Anissa mengusap air matanya, bahu bergetar. Ia melihat putrinya bukan sebagai gadis sakit yang rapuh, tetapi sebagai wanita kuat yang akhirnya mendapatkan kebahagiaan. Di kejauhan, suara sirene polisi terdengar. Beberapa petugas datang memasuki taman membawa surat penangkapan. Paman Dharma dibawa pergi. Wajahnya pucat, marah, kalah. Semua kejahatan, sabotase, dan niat buruknya akhirnya terbongkar. Tapi tidak ada seorang pun yang ingin melihatnya lagi malam itu. Malam itu bukan tentang dia. Malam itu adalah milik dua orang, Agus dan Anissa. Setelah upacara selesai, angin lembut bertiup, menjatuhkan kelopa melati dari pohon-pohon. Kelopak putih itu jatuh di rambut Anissa, di bahu Agus. Seolah alam pun ikut merestui cinta yang lahir dari penderitaan panjang dan keajaiban kecil yang tumbuh tanpa dipaksa. Anissa mendekat pada Agus, menatap wajah lelaki yang dulu hanya ia kenal sebagai tukang kebun. "Hadiah yang kumaksud bukan harta," bisiknya pelan. Ia menyentuh dagu Agus dengan lembut, penuh cinta. "Tapi aku, hidupku, sekarang milikmu." Agus menggenggam tangannya dengan hormat. "Dan seluruh ilmu kakekku, kini akan kujaga untuk melindungimu." Dalam pelukan aroma melati, cahaya lampu kecil, dan kehangatan cinta yang tidak pernah diprediksi siapapun, malam itu Jakarta menjadi saksi sebuah keajaiban. Bukan keajaiban medis, bukan keajaiban kekayaan, tetapi keajaiban cinta yang lahir dari dua hati yang sama-sama terluka, namun saling menyembuhkan hingga menjadi utuh kembali. Dan itulah akhir dari kisah yang dimulai oleh air mata dan berakhir dalam pelukan keajaiban.